Halo, apa kabar? Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Saya bersama Bung Rocky Gerung mendoakan Anda tetap sehat, tetap semangat, dan yang nggak bosan-bosan kita sampaikan, tetap saja menjaga akal sehat. Ini saya baca meme-nya itu sekarang Indonesia ini mulai disebut sebagai negara ruwetnesia. Gitu Rocky. Ya. Namanya kalau bahasa Latinnya Ruwetnesia cebongensis. Ya. Nah, ini memang dari mana sih kemudian bisa disebut ruwetnesia itu? Karena kan misalnya begini nih. Ini misalnya ini ada yang bikin meme nih, yang kritik pedas ini menarik juga nih. Jadi pejabat nggak ngaku punya bisnis, ngaku bisnis tapi nggak ngambil untung, ngaku ambil untung tapi nggak menikmati, ngaku menikmati tapi nggak sendiri, ngaku sendiri, bantah sendiri, bingung sendiri. Ini memang netizen luar biasa nih. Jadi percuma, kan kita perhatikan Pak Luhut udah bikin surat yang nelangsa itu, atau ingin mengungkapkan batin jujurnya itu. Oke. Beda dengan Erick Thohir yang justru mengerahkan buzzer untuk mengepung Tempo itu. Saya anggap aja begitu tuh, karena kan Tempo diserang tuh. Karena terus-menerus mempersoalkan Pak Luhut dan Pak Erick Thohir tuh. Tapi kelihatannya kalau kita perhatikan produksi kalimat dan asal-usul penyerbuan itu saya anggap duga keras itu dikerahkan oleh pihak Erick Thohir tuh. Nah, kalau itu dikerahkan artinya ada amplop yang juga mengalir. Jadi terlihat memang bahwa nggak ada semacam ethics of care yang ingin mendudukkan persoalan. Dipikir bahwa kalau buzzer-buzzer yang juga merangkap komisaris BUMN, yang juga Yunto adalah tim sukses Erick Thohir dikerahkan, maka ke pengendalian kerusakan ini bisa dihasilkan. Akhirnya dikeluarkanlah sebut aja pamungkasnya bahwa seolah-olah iri itu. Apa yang iri? Nggak ada orang yang iri pada Erick Thohir. Orang justru iri bahwa Erick Thohir mampu untuk menjual murah BUMN. Kan itu orang iri kan. Dengan kata lain, semua kelakuan politisi yang ada di kabinet itu akhirnya dipergoki oleh netizen, dan muncullah meme-meme semacam itu tuh. Menerangkan sendiri, membela sendiri, dan akhirnya pusing sendiri itu kan. Tapi ini bagian yang normal dari sebuah rejim yang sedang membusuk. Jadi kita FNN selalu bergembira begitu melihat pembusukan dan perang antar geng masih berlangsung. Itu adalah potensi bagi kita untuk mempercepat endgame. Jadi sekali lagi endgame ini kita tidak iri, justru kita senang bahwa Erick Thohir mempercepat endgame dengan memamerkan sendiri borok-borok BUMN yang dia pimpin. Jadi itu intinya. Oke, saya kira mungkin Anda nggak berlebihan kalau kemudian Anda sampai pada konklusi ini ada pengerahan yang dilakukan oleh Erick Thohir. Ini bisa saja pengerahan itu tentu saja bisa tidak langsung dan tidak langsung gitu ya, Bung Rocky. Karena ini misalnya gini, ada satu video ini serius loh, bikin videonya durasi 2,5 menit nih. Jurnalisme Tempo berbahaya membunuh filantropi sosial. Kemudian ada juga video ini pemerintah kerja di fitnah. Ini gambarnya Erick Thohir dengan Jokowi, dan berawal dari liputan Tempo menjalar ke sikap politik relawan Jokowi, ada apa dengan PCR. Berikut adalah penjelasan yang disajikan secara logis dan objektif. Tapi yang menarik ini menggunakan tagarnya nih rakyat akal sehat. Rasanya akal sehat ini saya kok kenal banget ya diksi ini gitu ya. Iya, saya ngaku aja itu saya yang buat itu. Oh gitu ya. Oke, jadi Anda kelihatannya mau menjadi besar. Dan kemudian ini juga GP Ansor nih. Nah, di GP Ansor itu menyebut bahwa pihak yang tuding Luhut ikut bisnis PCR ini orang iri, ya gitu. Dan kemudian netizen membalasnya ini, kemudian ada disebarkan bahwa pentolan GP Ansor ditunjuk jadi komisaris BUMN Kimia Farma.
Jadi jadi ini selalu apa, dekonstruksi itu selalu terjadi apapun, jadi wacana narasi yang dibangun oleh pemerintah itu kemudian di media sosial itu muncul dekonstruksinya. Ini memang berat ngadepin situasi begini nih. Public distrust yang sudah meluas. Kalau saya dekonstruksikan lagi meme itu, terlihat ampasnya tuh. Ampasnya adalah mereka yang dipersiapkan Erick Thohir sebagai komponen utama dari persiapan pencapresan dia tuh, yaitu kalangan NU, PKB, GP Ansor segala macam. Kan kita bisa lihat itu di dalam narasi dan komposisi dari pembuat narasi itu kan. Jadi sebetulnya akhirnya orang tahu bahwa ya dulu Pak Said Agil memang diangkat oleh Erick Thohir jadi komisaris. Oh iya, beberapa betul, tokoh ya. Kereta api ya? Iya, itu. Iya. Api. Bahkan beberapa tokoh pemuda juga begitu tuh. Jadi dengan mudah kita lihat apa sebetulnya di balik layar itu. Nah, orang bisa bilang itu fitnah segala. Iya, itu ini analisis tuh. Analisis itu nggak bisa fitnah. Analisis bisa benar atau salah, bukan fitnah. Karena memang diedarkan kan. Nah itu yang kita anggap sebagai ada perencanaan dari Erick Thohir untuk mengkontain berita buruk dia dengan memamerkan bahwa Erick Thohir adalah seorang filantropis. Yang ada soal dia sebagai filantropis. Masalahnya adalah dia berbisnis kan itu kan. Ya tapi Erick Thohir kan nggak terlibat. Iya tapi komponen utama yang hendak dilihat adalah dia pembuat regulasi. Kenapa keterkaitan sedikit pun itu nggak boleh terjadi kan. Jadi itu masalahnya. Tapi supaya adil ya, Rocky. Ini bukan hanya NU loh yang jadi diangkat jadi komisaris. Ini Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini juga diangkat jadi komisaris di PT Istaka Karya. Kalau nggak salah ada satu lagi, saya lupa nama perusahaannya. Ini jelas kalau di sini yang saya ketemu adalah Ketua PP Muhammadiyah. Gitu ya. Jadi ini rata lah kalau bagi-baginya rata gitu ya. Iya. Cuman saya belum dapat meme yang bisa mengindikasikan Muhammadiyah. Nanti saya ulas juga kalau ada meme yang sama. Kelihatannya kalangan Muhammadiyah masih wait and see perkembangan ini. Mungkin mereka juga lagi bersiap untuk mengundurkan diri sebagai komisaris kalangan Muhammadiyah. Karena menganggap wah sogokannya berbahaya tuh, karena public ethics akhirnya bisa mengejar kepura-puraan di dalam pemberian komisaris itu tuh. Jadi seharusnya Erick Thohir itu datang ke publik menerangkan, jangan pakai juru bicara atau ngumpulin orang buat kirim meme. Sebenarnya lebih bermutu Pak Luhut karena dia melakukan pembelaan langsung dengan sikap yang terbuka itu, nggak pakai juru bicara, nulis surat atas nama dia lalu menimbulkan kontroversi, nggak ada soal itu. Tapi kejelasan ini nggak bisa sekedar diumpankan melalui meme. Seolah-olah kalau tim suksesnya dikrain orang percaya. Ya orang selalu ingat bahwa Erick Thohir mialah buzzer kan bukan tim sukses itu kan. Jadi sebetulnya itu nih saya mau ucapkan itu supaya Pak Erick Thohir juga mengerti bahwa dia itu disasar sebagai orang yang memanfaatkan COVID ini dengan moral hasad. Jadi moral hasad ini yang ada di kepala publik. Mau seluruh kapasitas dia untuk amplopin hoaxer, amplopin buzzer ini nggak ada gunanya. Jadi keterus terangan yang hendak ditagih. Karena itu Pak Erick Thohir harus cepat-cepatnya datang ke depan publik dan ucapkan sesuatu. Dan orang akan lihat bahasa tubuh Pak Erick Thohir gitu. Nggak usah pakai buzzer lah. Ini buzzer kroco kan juga justru bikin Erick Thohir itu makin tenggelam. Jadi dia akan ditenggelamkan oleh kedunguan buzzer kroco dia yang diedarkan melalui tagar-tagar itu. Bahwa filantropis, orangnya tidak gila jabatan. Ya itu apa intinya tuh. Kata mama lo ke laut aja lo. Nah kan mesti kita bikin juga clear, kita bukan membuat hoax atau bukan kita yang membuat meme, tapi kita itu mengomentari beberapa meme karena ini yang muncul begitu ya, dan ini dikonstruksi. Tadi misalnya orang mempersoalkan bahwa iri kata Ansor karena keberhasilan Erick. Nah, bagaimana publik bisa menerima bahwa Erick itu sebagai seorang menteri BUMN yang sukses karena sekarang BUMN-nya babak belur gitu. Kemarin beberapa hari yang lalu Waskita Karya mengaku bahwa mereka akan menjual semua jalan tol mereka sampai tahun 2025. Ini kan dari situ saja kemudian bisa dibatalkan gitu. Dan kemudian ini yang juga menohok, ini ada meme juga yang menyebutkan bahwa
ini rupanya Erick Thohir pernah membuat statement, ini ada di media sih saya cek, yang bahwa tidak ada tempat bagi radikalisme di BUMN, gitu menyebutkan. Nah pertanyaannya kan mereka kemudian dibalik tanya, loh ini sudah nggak ada radikalisme tapi kenapa BUMN-nya malah bangkrut semua nih? Kan, jadi rupanya antara radikalisme dengan profesionalisme itu dua hal yang berbeda kan. Jadi apa urusannya radikalisme dengan akuntansi BUMN kan? Masa ada akuntansi yang anti radikalisme itu kan? Jadi kelihatan makin dungu kan, ingin menyebarkan atau menutupi kekacauan atau kerugian itu dengan menganggap bahwa semuanya bisa diatasi bila tidak ada radikalisme. Dengan kata lain, apa tadi yang mau dijual, ruas-ruas jalan tol itu akan dijual karena di setiap tikungan jalan tol itu atau di setiap rest area ada kaum radikal gitu. Bercokol di situ. Jadi mending kita jual aja karena jalan tol dihuni oleh kaum radikal. Padahal karena kesalahan atau jor-joran investasi yang ngaco itu sehingga rugi, salah perhitungan segala macam. Padahal BUMN ditugaskan untuk melayani kepentingan publik. Kalau cuma bangun jual mah ngapain perlu BUMN? Jadi keuntungan belum diperoleh dia udah jual. Kan betul-betul kalkulasi Erick Thohir itu salah dan ngaco di situ. Dia harusnya mengakui bahwa saya salah mengarahkan fungsi BUMN. Fungsi BUMN itu bukan berbisnis dengan asing yang kemudian memang diarahkan untuk dijual ke asing dengan akibat tarif tolnya ditentukan sebagai tarif bisnis itu kan. Itu juga orang anggap ini satu paket juga dengan cara Pak Erick Thohir berbisnis PCR. Karena di dalamnya ada keuntungan yang walaupun kecil tapi karena banyak itu juga besar juga jadinya kan. Jadi sekali lagi mata hati publik itu tidak bisa lagi dibohongi dengan mengerahkan buzzer-buzzer dungu ini. Kalau cari buzzer yang keren dikit lah, masa hubungkan dengan radikalisme, hubungkan dengan rasa iri, itu udah kelihatan kualitas buzzernya itu asal usulnya dari mana itu, atau kolamnya dari mana. Tapi yang jelas IQ-nya bagus mereka, 200 sekolah. Nah, ini kan sebenarnya kita cuma saran saja ya. Tetapi kalau mau terus gitu mengerahkan buzzer, ini buat kita sih senang-senang aja ya. Karena yang terjadi kan kita sebut kemarin perang antar geng nih. Ini kalau dulu biasanya kan yang begini-begini ini urusannya kelompok-kelompok oposisi yang menyerang pemerintah kan begitu. Ini sekarang tidak, karena ternyata yang menyerang ini adalah buzzer-buzzer pemerintah sendiri, terus ada Jokowi mania. Jadi nggak apa-apa kalau mau terus saling mengerahkan itu, ya silahkan dilanjutkan gitu. Jadi kita sih enjoy saja. Ya karena itu, ini buzzer juga bego kan. Masa ngepung majalah Tempo? Tempo itu persiapan datanya itu berlapis-lapis. Dan data yang sama dipakai oleh maniak Jokowi untuk justru menghajar Erick Thohir dan Luhut kan. Jadi pesan saya, selesaiin di dalam dulu deh. Baru mau main-main keluar tuh. Kalian sendiri di antara mereka sendiri berkelahi kan. Nah itu karena itu perang antar geng selesaiin dulu, baru keluar ngepung Tempo. Tempo mana pernah ciut, itu malah nggak ada gunanya itu mengepung Tempo. Tempo itu bukan sekedar Tempo itu jaringan kritik jurnalisme. Jurnalisme kritik itu ada satu napas dengan Tempo, bahkan dalam relasi dengan jurnalis dunia itu juga satu paket. Jadi percuma Erick Thohir mengerahkan buzzer-buzzer dungu ini, karena Tempo itu IQ-nya itu ribuan kali di atas buzzer dungu ini. Karena dari awal kita tahu kenapa Tempo keluarkan data itu tuh. Artinya di belakangnya ada persiapan memang untuk cari gara-gara itu kan. Jadi terpancing untuk cari gara-gara, akhirnya pendukung Jokowi sendiri yang memakai data Tempo untuk menghajar pendukung yang lain. Kan begitu jadinya. Ya. Nah itu kita sebut perang antar geng. Ya. Nah kalau saya positive thinkingnya ini pasti bukan maunya Erick Thohir pribadi. Ini kebetulan penasihat buzzernya aja yang salah. Nggak apa. Jadi kalau mau benar segera diganti, tapi kalau nggak mau benar terusin aja nih cara-cara kerja seperti ini, membuat narasi dan gampang sekali netizen kemudian melakukan dekonstruksi. Itu pentingnya, buzzer itu mesti ada litbangnya lah, ada pelatihan buzzer supaya dia bisa antisipasi. Dia ngomong sekarang buzzer bikin meme sekarang, itu 2 jam lagi netizen ketawain dan netizen lebih cerdas dari buzzer. Jadi saya usulkan di Kementerian BUMN ada semacam dirjen perbuzzeran yang secara rutin mengupdate metodologi. Menjadi buzzer itu ada metodologinya tuh, supaya
pilihan narasi, kemampuan untuk mengantisipasi kritik balik dari netizen, itu harusnya dilatih sebetulnya. Nanti saya kasih latihan para buzzer Erick Thohir ini gratis ya, nggak? Karena demi kejujuran jurnalisme sebagai Dewan Pakar FNN, saya punya kewajiban etik untuk mendidik buzzer agar supaya kritis. Iya. Nah, ini tawaran gratis nih. Atau sebelum itu sebaiknya baca juga dulu hasil sebuah riset yang dilakukan oleh LP3IS ya, Bung Rocky, dengan perguruan tinggi, dengan lembaga-lembaga internasional tentang buzzer di Indonesia. Jadi modusnya sudah ketahuan, jadi perlu modus baru dalam perbuzzeran. Kalau masih menggunakan cara kuno, nggak ada gunanya ngabisin dana besar-besaran, tapi manfaatnya tidak ada. Yang terjadi adalah malah dibully habis-habisan gara-gara kelakuan para buzzer ini. Ya, jadi ini kita fokus saja pada soal Pak Luhut, Pak Erick Thohir, karena isu ini akan bergulir terus. Jadi kehabisan tenaga pada para buzzer itu udah terlihat, ketidakmampuan untuk mempersuasi publik aja nggak mampu itu. Jadi udah tunggu aja bahwa end game itu akan dipercepat, dan saya kira ini pintu masuk yang bagus karena semua orang sudah membuka posko pelaporan PCR. Ya. Jadi silakan buzzer-buzzer ini teruskan aja kedunguan kalian, karena nanti Anda akan terkejar justru oleh frustrasi sendiri. Jadi frustrasi akan bertemu dengan kedunguan. Itulah politik kita hari ini. Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam akal sehat. Nah, yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya, betul. Nah itu saya perlu kasih catatan karena tadi tagarnya itu tadi akal sehat. Ini itu abal, akal sehat abal yang satunya ya. Oke. Oke.